Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Oh ya, di video kali ini kita akan membahas tentang sudut pandang. Nah, materi kali ini adalah kelanjutan atau bagian dari materi tentang cerpen dan novel. Nah, kalau kamu ingin mengetahui apa-apa saja sih jenisnya, silakan disimak ya. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan posisinya ke dalam sebuah cerita yang dia buat. Nah, perlu kamu ketahui bahwasannya dalam novel ataupun cerpen kita mengenal unsur intrinsik, di dalamnya ada sudut pandang. Nah, perlu kamu ketahui bahwasannya di dalam novel ataupun cerpen ada dua sudut pandang yang populer, yaitu sudut pandang orang pertama menggunakan tokoh aku dan sudut pandang orang ketiga menggunakan tokoh dia. Jelas-jelas kedua jenis ini memiliki perbedaan dalam fungsi maupun perannya. Silakan kamu perhatikan ya. Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama adalah sudut pandang di mana si pengarang cerita menempatkan dirinya ke dalam sebuah cerita dengan menggunakan tokoh aku. Nah, perlu kamu ketahui bahwasannya jenis sudut pandang ini terbagi dua, yaitu sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama dan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan. Nah, kedua jenis tersebut memiliki perbedaan. Nah, perhatikan ya, kalau sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama, di sana kita mengisahkan tokoh aku dari awal sampai akhir. Di sana jelas-jelas hanyalah tokoh aku yang diangkat dalam permasalahan hidupnya. Nah, di sini jelas-jelas tokoh aku itu sangatlah berperan penting dan dia disebut juga dengan sentral. Sedangkan sudut pandang orang pertama sebagai sampingan, biasanya tokoh aku hanyalah sebagai perantara untuk memperkenalkan tokoh yang dibicarakan dalam memperbesar masalah yang ada. Nah, inilah perbedaan antara sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama dan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan. Nah, paham ya? Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga biasanya si pengarang cerita menempatkan dirinya menjadi tokoh dia. Nah, adapun ciri khas dalam sudut pandang orang ketiga yaitu menggunakan tokoh dia. Perlu kamu ketahui bahwasannya sudut pandang ini terbagi dua, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Perlu kamu ketahui juga kedua jenis ini memiliki perbedaan. Apa aja Bu? Perhatikan ya. Sudut pandang orang ketiga sebagai serba tahu biasanya terdapat pada kakak dan adik, ibu dan anak, atau suami dan istri. Biasanya seorang suami dan istri akan mengetahui apa-apa saja yang dilakukan oleh istrinya. Bahkan suami juga mengetahui jalan pikiran, impian yang dialami oleh istrinya. Nah, di sini adalah pengertian ataupun contoh sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sedangkan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat di sini jelas-jelas terletak pada seseorang yang menyukai lawan jenisnya. Dia hanyalah sebagai pengagum rahasia yang bisa memperhatikan dari jauh. Nah, di sini dia hanya mengamati hal-hal yang terjadi pada tokoh tersebut. Apakah dia menangis, apakah dia berjalan, dia mengetahui dengan hal-hal yang dia amati. Nah, di sini disebut juga dengan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Jelas-jelas berbeda ya. Nah, sampai di sini kamu paham ya? Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai sudut pandang ya. Nah, kalau kamu suka dengan video saya kali ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.